Baru-baru ini, DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan putusan bahwa Ketua KPU melanggar kode etik terkait pencalonan Gibran yang dimasukkan sebagai peserta calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Itu melanggar kode etik. Ini keputusan DKPP. Jadi artinya teman, pencalonan Gibran ini bermasalah secara etika, baik pada waktu diputuskan di Mahkamah Konstitusi ataupun pada waktu pendaftaran di KPU. Ini adalah melanggar kode etik. Dan kemarin pernyataan Caimin cukup tegas juga bahwa pencalonan Gibran itu adalah sebenarnya cacat secara etik, teman-teman. Apakah diteruskan atau tidak, ini adalah persoalan yang berikutnya. Tetapi yang pasti DKPP sudah menjatuhkan putusan bahwa Ketua KPU melanggar kode etik. Kalau substansinya kuat nggak perlu banyak atraksi, tapi kalau substansinya lemah harus ditutupi dengan atraksi. Mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Okay? Debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita, sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, baru-baru ini DKPP menjatuhkan putusan bahwa Ketua KPU melanggar kode etik. Kenapa melanggar kode etik? Karena ketika pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres Pak Prabowo, ada peraturan di KPU itu yang belum dibenahi, yang belum diperbarui. Tetapi Gibran langsung diterima menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Itulah yang melanggar etik yang dilakukan oleh Ketua KPU. Sehingga DKPP menjatuhkan sanksi berupa teguran terakhir, katanya, teguran terakhir. Tapi menurut saya ini kurang tepat menurut saya. Harusnya diberhentikan, teman. Diberhentikan Ketua KPU sehingga diganti dengan Ketua KPU yang baru. Mestinya itu menurut saya, teman. Tetapi ini hanya teguran terakhir, katanya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya ya. Kita baca berita, teman-teman, dari kompas.com ya. Ketua KPU terbukti langgar etik, Caimin sebut pencalonan Gibran cacat. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai sebuah proses yang dilakukan tanpa dasar etika akan membuat proses tersebut menjadi cacat. Hal ini disampaikan Caimin menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang memvonis Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran sebagai cawapres. Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU-21/2023. Itulah sekali lagi menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi, dan karena itu prosesnya menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika, kata Caimin saat ditemui di Sragen, Jawa Tengah, Senin 5 Februari 2024. Kendati demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak memahami dampak putusan DKPP terhadap pencalonan Gibran dalam pemilihan Presiden 2024. Di sisi lain, Caimin berpandangan bahwa keputusan DKPP ini sangat mengkhawatirkan bagi proses Pilpres yang tengah berjalan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait keputusan dari DKPP yang menjatuhkan sanksi keras kepada Hasyim Asy'ari. Teguran yang terakhir, katanya. Nah, itu teman, kalau kita melihat perkembangan per hari ini bahwa ada pelanggaran etik lagi yang terjadi di KPU. Yang sebelumnya pelanggaran etik yang ada di MK, kali ini pelanggaran etik yang ada di KPU. Orangnya tetap, teman ya, objeknya tetap, yaitu Gibran. Nah, inilah teman yang memprihatinkan demokrasi yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu, kalau kita melihat perkembangan per hari ini, ada puluhan perguruan tinggi yang menyatakan sikap mengkritisi terkait perkembangan politik terkini mengenai kemunduran demokrasi. Karena perguruan tinggi melihat ada cawe-cawenya Pak Jokowi dalam gelaran Pilpres ini, mulai dari pencalonan Gibran, teman. Karena ini syarat konflik kepentingan, artinya kepentingan keluarga. Karena itu banyak pihak yang menilai bahwa inilah politik dinasti, politik yang melanggengkan kekuasaan keluarga, yaitu keluarga dari Pak Jokowi tentunya. Karena saat ini sudah ada, teman ya, Pak Jokowi presidennya, Anwar Usman MK-nya, Gibran calon wakil presidennya, kemudian Bobi Nasution menjadi kepala daerah. Si Gibran juga kepala daerah wali kota Solo, teman-teman. Ini kan faktor keluarga. Nah, kalau Gibran nanti terpilih menjadi calon wakil presiden, maka makin kuat, teman ya, posisi dari Pak Jokowi dan keluarga. Karena itu banyak dikritisi oleh perguruan tinggi. Coba kita lihat beritanya, teman ya. Daftar kampus-kampus kritik Jokowi dan Pilpres 2024. Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mengkritik pemerintahan Jokowi dan gelaran pemilu 2024 terus bermunculan hingga Senin 5 Februari 2024. Mereka yang terdiri dari guru besar dan dosen juga mengkritik demokrasi yang mengalami kemunduran. Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik itu semakin meluas dan disampaikan perguruan tinggi di sejumlah daerah. Terbaru ada Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta menyerukan maklumat kebangsaan di Gedung Siti Walidah, Komplek Kampus UMS, Senin 5 Februari. Pembacaan maklumat diikuti Rektor UMS, Sofyan Anif, dan puluhan guru besar UMS. Terdapat 8 poin maklumat kebangsaan yang dibacakan oleh guru besar Fakultas Hukum UMS, yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial KY, Aidul Fitria Ciada Ashari. Selain itu, Sivitas Akademika serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari sejumlah wilayah Indonesia menyentil Jokowi soal penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan lewat Pilpres. Lebih lanjut, sebanyak 44 guru besar Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya juga minta Jokowi menjaga netralitas saat pemilu 2024. Sementara itu, ratusan Sivitas Akademika Universitas Erlangga UNER Surabaya yang terdiri dari guru besar, akademisi, alumni, mahasiswa juga mengeluarkan manifesto. Kita lihat lagi, teman ya, daftar kampus yang menyampaikan seruan kritik ke pemerintahan Jokowi sampai Senin 5 Februari. Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mula Warman Samarinda, Universitas Pajajaran Unpad, Perguruan Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Negeri UIN, Sunan Kalijaga Jogja, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi 10 November, Universitas Erlangga, Universitas Bung Karno, Universitas Malukul Saleh, Universitas Sumatera Utara. Wow, banyak sekali, teman ya, perguruan tinggi yang mengkritisi terkait demokrasi di pemerintahan Jokowi. Intinya, teman ya, Jokowi itu supaya tidak ikut cawe-cawe dalam gelaran Pilpres. Karena di situ ada konflik kepentingan, ada anaknya yang ini maju menjadi calon presiden. Jadi demokrasi menjadi demokrasi keluarga nanti akhirnya ya. Makanya ada politik dinasti yang ditentang banyak pihak, teman-teman. Bahkan Mahfud MD itu menyebut ada 59 perguruan tinggi resah soal nasib demokrasi. Tuh, teman ya, banyak perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ini kan tidak punya kepentingan politik. Mereka itu mengabdikan dirinya di universitas perguruan tinggi, tidak terjun ke politik. Tetapi perguruan tinggi itu memberikan perhatian, memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia.
Salah satunya yang memberikan maklumat, memberikan kritik, memberikan manifesto kepada pemerintahan Jokowi. Karena kita tahu teman-teman bahwa Gibran maju menjadi calon wakil presiden ini sudah bermasalah secara usia. Karena di aturan pemilihan presiden itu kan 40 tahun. Tapi entah bagaimana prosesnya, tetapi yang pasti ada gugatan, ada uji material mengenai usia calon wakil presiden. Akhirnya ada keputusan dari MK seperti itu. Dan pada akhirnya terbukti bahwa Anwar Usman ini melanggar kode etik yang ada di MK. Sehingga Anwar Usman diberhentikan dari ketua MK. Nah, ini sudah bermasalah di sana. Kemudian di KPU juga bermasalah. Ketua KPU melanggar kode etik. Karena meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden sah terdaftar di KPU, sementara ada peraturan KPU yang belum diubah terkait syarat minimal usia calon wakil presiden, itu belum diubah, masih 40 tahun. Sehingga inilah yang akhirnya digugat oleh warga negara, dan gugatannya itu diterima dan masuk akal bahwa ketua KPU melanggar kode etik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.